يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin wal hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai 10 keistimewaan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dewasa ini, segelintir manusia ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Tidak salah mereka. Betul, secara manusia Rasul mempunyai sifat basyariah. Tetapi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi mukjizat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang luar biasa. Sebuah syair dalam bahasa Arab menyatakan, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia, wa laisa kal basyar, tetapi bukan seperti manusia biasa. Bila mana diibaratkan dengan kita jauh berbeda. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan oleh para ulama bagaikan intan mutiara batu mulia, sedangkan kita diibaratkan sebagai batu biasa. Hadirin wal hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Sehingga tidak berlebihan, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarahnya Al-Maraqil Ubudiyah menjelaskan ada 10 keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri yang pertama, keistimewaan yang pertama ialah beliau tidak pernah bermimpi buruk, termasuk bermimpi jima atau bersetubuh. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wa matasaba aslan fi mada zamani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah menguap, atau dalam bahasa Jepangnya ialah heai, tidak seperti manusia biasa seperti kita. Di dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, mata sa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguap. Yang ketiga, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya ialah minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Yang ketiga, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan binatang, baik itu binatang yang jinak ataupun binatang yang liar, maka binatang itu tidak pernah lari bila mana bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan binatang itu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya penyayang kepada manusia, tetapi Rasul juga penyayang kepada binatang. Sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat, menebar kasih sayang bagi semesta alam. Bukan hanya kepada manusia Rasul sangat sayang, tetapi kepada binatang pun Rasul sangat menyayanginya. Yang keempat, keistimewaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'at zubabatun fi jismil hasan, tidak pernah hinggap di badannya yang sangat mulia, di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor lalat. Dikarenakan sangat wanginya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat eloknya, sangat bagusnya anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kalau dewasa ini banyak berkembang orang-orang yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu, yang mengaku sebagai nabi dan rasul, cara mengeceknya sangat gampang sekali atau sangat mudah sekali. Kalau rasul itu bertubuh wangi, bertubuh elok, bertubuh bagus. Kalau nabi palsu, kalau kita dekati, kalau baunya tidak bau wangi seperti Rasulullah, tapi ini membau belenok, berarti itu bukan nabi, tetapi nabi yang asli, tetapi nabi palsu. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak lain khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Bila mana ada yang mengaku-ngaku nabi, wajib bagi kita untuk tidak percaya. Hadirin wal hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian keistimewaan Rasulullah SAW yang kelima ialah bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabbatat, bahwa Rasulullah SAW mempunyai pandangan yang sangat istimewa. Rasul dapat melihat jelas sesuatu yang ada di belakang beliau sama jelasnya dengan sesuatu yang ada di depan beliau. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW, sehingga Rasul menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Rasul mengetahui bagaimana ruku dan sujudnya sahabatnya ketika menjadi makmum mengikuti beliau, ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan Rasulullah SAW selanjutnya ialah wala yura asru baulim minhu fi'alan, bahwa pada saat Rasul buang air kecil maka Rasul tidak meninggalkan bekas, dikarenakan Allah menyuruh kepada tanah itu untuk menyerap apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian keistimewaan Rasulullah SAW yang ketujuh ialah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asat, bahwa hati Rasulullah tidak pernah tertidur. Dalam arti Rasul senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menyebut asma Allah. Dalam ilmu tasawuf ada zikir qalbi, Rasul senantiasa hatinya terpaut berzikir menyebut asma Allah. Wal ainu qad asat, walaupun mata beliau kadang terpejam. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya keistimewaan Rasulullah SAW yang ke-8 ialah wala yara zillahu fi syamsi dzu fatani, bahwa Rasulullah ketika di siang hari tidak pernah terlihat bayangannya. Itulah keistimewaan yang membedakan antara kita dengan baginda Rasulullah SAW. Yang ke-9 keistimewaan Rasulullah SAW ialah katfahu qad alata qauman idza jalasu, pundak Rasulullah SAW terlihat lebih tinggi pada saat duduk dibanding dengan pundak-pundak orang yang duduk di sekitarnya. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah SAW bila mana duduk dengan badan yang tegap sehingga terlihat pundak beliau lebih tinggi daripada pundak orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 keistimewaan baginda Rasulullah SAW ialah pada saat lahir indal wiladah sifza bimuhtatani, Rasul dalam keadaan lahir dalam keadaan sudah dikhitan terlebih dahulu. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah SAW, sosok mulia, nabi yang kita sangat cintai dan mencintai kepada kita semuanya. Bila mana kita dapat menghafal 10 keistimewaan itu, dalam bait selanjutnya disebutkan hadhil khosa'il safah fadhatakun aminan min syarri narin wasuraqin wa min mihani. Bila mana kita mampu menghafal 10 keistimewaan Rasul, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama min syarri narin, daripada kebakaran. Yang kedua ialah wasuraqin, daripada pencuri. Yang ketiga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan berbagai macam penyakit. Semoga kita semuanya dapat menghafalnya sehingga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau pidato tausiah kurang panjang, mudah-mudahan nanti saya dapat diundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.